Stres oksidatif itu adalah stres karena paparan radikal bebas kita terlalu tinggi, sedangkan antioksidan kita rendah. kurang. Ya, antioksidan kita cenderung lebih rendah. Tapi lebih dalam lagi, mandi itu sebenarnya wujud pembersihan kita lahir batin. Kalau secara lahiriah itu mandi itu kan kita membersihkan diri dari kotoran, dari debu gitu. Tapi kalau kita maknai lebih dalam lagi, mandi itu sebenarnya juga membersihkan kita dari emosi-emosi negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, kali ini kita bakal sharing-sharing tentang apa nih Mas? Ada satu hal yang sangat menarik, tapi mungkin banyak orang yang belum terlalu menyadari tentang hal ini. Padahal ini sangat, menurut saya sangat mempengaruhi kesehatan kita baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, jadi mungkin teman-teman pemirsa YouTube sekalian sudah sering mendengar istilahnya radikal bebas. Radikal bebas, ya. Tentu kita sudah tahu ya itu radikal bebas, sudah sering mendengar. Nah, radikal bebas itu sebenarnya apa sih? Nah, kita akan bahas di podcast kita kali ini, kemudian bagaimana cara kita menanggulanginya. Nah, jadi radikal bebas itu sebenarnya tubuh kita juga memproduksi yang namanya radikal bebas itu atau istilahnya oksidan. Oke, radikal bebas itu berarti nggak cuma dari luar aja ya, tapi betul. diri kita juga dari dalam diri kita juga ada sebenarnya menghasilkan radikal bebas atau namanya oksidan. Nah, itu diperoleh dari proses pembakaran. Kan tubuh kita itu kan itu kan bernapas, kemudian makan, minum itu kan diolah kan di dalam tubuh diolah, kemudian menghasilkan energi ya, untuk kita berkegiatan, untuk kita beraktivitas sehari-hari. Nah, salah satu hasil keluaran sampingan dari proses pengolahan itu namanya oksidan atau radikal bebas. Oksidan itu nama lain dari radikal bebas. Nah, tetapi di tubuh kita itu juga memproduksi zat penyeimbangnya, senyawa penyeimbangnya. Namanya antioksidan. Nah, tapi nanti kalau produksi antioksidan itu, jadi tubuh kita kalau kekurangan antioksidan, sedangkan radikal bebasnya itu terlalu banyak. Kita terkena paparan radikal bebas terlalu banyak, tubuh kita nanti akan mengalami stres. Jadi bisa terkena stres, yang namanya stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu adalah stres karena paparan radikal bebas kita terlalu tinggi, sedangkan antioksidan kita kurang. Ya, antioksidan kita cenderung lebih rendah atau kurang. Nah, lalu pertanyaannya adalah sekarang sebenarnya apa saja sih penyebab atau sumber yang mengakibatkan kita terkena radikal bebas itu? Jadi radikal bebas kita itu di lingkungan luar kita itu sangat banyak sekali. Misal berasal dari asap kendaraan bermotor, kemudian dari asap limbah pabrik itu bisa, kemudian dari asap rokok itu juga bisa ya. Jadi kemudian dari paparan sinar UV itu juga bisa, dan banyak sekali. Kemudian paparan zat kimia, kemudian adanya radiasi dan lain-lain itu juga menyebabkan kita terkena atau tubuh kita terkena radikal bebas. Itu yang dari luarnya. Ya, itu dari luarnya. Kalau dari dalamnya ya tadi hasil atau keluaran sampingan dari pencernaan tubuh kita, itu metabolisme kita itu salah satu pencernaan hasil sampingannya adalah oksidan atau radikal bebas itu. Jadi bahasanya kayak kan kita memasukkan makanan ya, memasukkan makanan atau mau nggak mau ya sebenarnya itu kan nggak baik semua ya. Kayak tubuh itu menyaring mana yang bagus buat tubuh kita, mana yang dia jadi sampahnya, bahasanya kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau kayak sekarang ya orang-orang yang banyak kolesterol, gula darahnya tinggi, asam uratnya dan lain-lain itu bisa jadi dampak dari
Oksidatif itu. Iya, stres oksidatif itu. Nah, makanya sekarang salah satu tips untuk menanggulangi itu stres oksidatif itu adalah kita caranya meningkatkan antioksidan. Jadi meminimalisir paparan radikal bebas dan meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau kita mau meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita itu yang pertama bisa dari makan makanan ya. Jadi makan makanan yang sehat. Makan makanan sehat itu yang tinggi antioksidan itu terdapat banyak pada buah dan sayur. Jadi pada buah-buahan, kemudian biji-bijian ya itu banyak sekali kandungan antioksidannya. Nanti teman-teman silakan bisa kalau mau dicari itu buah-buahan apa yang kaya akan antioksidan. Itu kan bisa banyak ya itu. Atau sayuran apa yang tinggi antioksidan gitu. Oh, jadi memang ada ya yang jadi antioksidan itu dari buah-buahannya, dari makan makanan itu sudah ada. Iya, sudah ada. Bukan yang ketika dimasukkan terus diolah sama tubuh akhirnya menghasilkan antioksidan, bukan seperti itu ya? Dia memang ada kandungan dari buah-buahan, kandungan dari sayur-sayuran, biji-bijian itu yang memang kaya akan antioksidan itu ada. Oke. Gitu. Nah, terus sekarang adalah selain kita memasukkan makan makanan secara eksternal ya, makan makanan berupa buah-buahan, kemudian sayur gitu. Selain itu kita juga bisa menanggulangi ini paparan radikal bebas itu dengan cara mandi. Ya, jadi mandi itu jangan dimaknai hanya sebagai rutinitas ya gitu aja gitu. Tapi lebih dalam lagi mandi itu sebenarnya wujud pembersihan kita lahir batin. Kalau secara lahiriah itu mandi itu kan kita membersihkan diri dari kotoran, dari debu gitu. Tapi kalau kita maknai lebih dalam lagi, mandi itu sebenarnya juga membersihkan kita dari emosi-emosi negatif, paparan-paparan emosi negatif dari dunia eksternal kita. Jadi kita itu kalau beraktivitas di luar ruangan, itu kan ketemu orang banyak, ya enggak? Ketika kita ketemu orang banyak itu, kita kan terkena sedikit banyak paparan emosi. Iya kan? Radiasi dari emosi itu loh, emosi-emosi dunia eksternal itu, misal ketemu klien, misal ketemu orang sakit itu kan kebanyakan, ya tidak semua, tapi kebanyakan emosinya nggak stabil karena dia merasakan sakitnya, dia mungkin merasakan nelangsa, mungkin merasakan sudah marah, jengkel karena sudah berobat kemana-mana kok nggak dikasih kesembuhan mungkin ya. Kemudian dia emosional lah. Ketika bertemu dengan kita, emosinya itu bisa memberikan dampak radiasi. Jadi kita bisa terkena radiasi dari paparan-paparan emosi-emosi negatif tersebut. Nah, ketika kita mandi, nah kita itu pembersihan lahir batin. Syaratnya harus mandinya benar-benar dimaknani, benar-benar dihayati. Ya, jadi mungkin bisa mindfulness bathing ya. Mindfulness bathing. Jadi mandi tapi dengan cara mindful ya, dengan benar-benar dihayati, dinikmati. Nah, nanti coba bisa teman-teman kalau mandi ya bisa dipraktekkan mandi tapi tanpa sabun. Nah, coba sesekali gitu ya. Jadi Wita mandi hanya air saja, air yang mengalir gitu ya, dialirkan ke seluruh tubuhnya, dirasakan. Coba benar-benar dihayati ketika air itu menyentuh kulit, menyentuh sela-sela jari, menyentuh sela-sela kuku. Ketika air mulai mengenai kepala, kemudian kulit di kepala, air terkena wajah. Nah, itu coba dirasakan sedetail mungkin. Nah, semakin detail kita bisa merasakan air yang mengenai tubuh kita. Nah, itu maka mandi kita itu akan terjadi sangat enak. Jadi mandi itu tidak hanya sekedar aktivitas rutin, tapi mandi itu bisa jadi salah satu rangkaian terapi bagi pemulihan kita lahir batin. Oke, bisa jadi rangkaian terapi ya ternyata dengan mandi tanpa sabun kayak gitu kan, dengan menikmati kayak gitu ya Mas ya. Mindfulness. Nah, selain itu ya, jadi mengapa sih kok harus ini menjadi topik pembahasan kita yang menurut kita sangat penting itu karena ketika tubuh kita itu terjadi tadi yang namanya stres oksidatif itu ya. Stres oksidatif itu dia akan mempengaruhi seluruh tubuh.
Jadi tubuh kita nanti akhirnya akan gampang mengalami inflamasi atau peradangan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa stres oksidatif itu bisa mempercepat penuaan atau terjadi namanya penuaan dini. Jadi usianya berapa tapi sudah terlihat sangat tua gitu ya. Kemudian bisa mempengaruhi fungsi metabolisme, jadi memperlambat fungsi kinerja metabolisme dan banyak lagi dampak-dampak negatifnya. Makanya hal ini sangat krusial untuk kita tangani ya. Jadi kembali lagi tadi kita sudah ada 2 tips ya. Yang pertama kita cukupkan konsumsi kebutuhan makan makanan kita yang sehat, ya ini buah dan sayur, kemudian biji-bijian. Ya. Jadi ya sesekali lah kita itu makan clean eating gitu, jangan makannya ngawur terus. Ya. Jadi misal dalam waktu 1 minggu ya minimal 2 atau 3 hari lah kita clean eating. Jadi makan yang sehat, masukkan asupan sayur, asupan buah yang cukup. Kemudian yang kedua tadi adalah mandi ya. Coba teman-teman mandi tanpa sabun dulu ya. Ya mungkin seminggu sekali atau 2 kali lah boleh dicoba itu ya. Jadi luangkan waktu ya untuk mandi tanpa sabun dan benar-benar dihayati. Dihayati ketika air mulai mengenai kulit. Semakin detail teman-teman menghayati, semakin detail teman-teman merasakan ya, menyadari setiap air yang menyentuh kulit, nah itu akan semakin bagus. Jadi mandinya akan menjadi terapi. Jadi kayak ngebayangin apalagi kalau mandinya itu di alam kayak gitu ya Mas, ya kayak di air sungai gitu. Wah, jos lagi lah. Lebih jos lagi. Berasa ya semuanya ini ikut ke arus aliran sungainya gitu. Wah. Ya memang tubuh kita itu kan awalnya itu berasal dari air kan. Iya, kebanyakan tubuh kita unsur di tubuh kita unsur air. Di tubuh kita itu kan air. Makanya kita mandi itu kita kembali seperti kembali ke asal kita. Ya, kembali ke air, ke asal kita. Nah, makanya dia itu sebenarnya proses terapi. Nah, kan ada jokes ya mungkin mungkin ada yang sudah pernah mendengar jokes, wah nggak mau mandi males, bosan sama gerakannya gitu-gitu aja. Bosan sama gerakannya nggak gitu aja, tapi kayaknya males mandi di kalangan anak-anak remaja ke atas itu kayaknya memang ini deh. Nah iya makanya itu. Aduh. Nah coba lah mulai sekarang kita coba hayati mandi kita ya. Jadi semacam itu karena ya itu untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Kemudian ya setelah tadi konsumsi makanan yang sehat, buah sayur ya, biji-bijian, kemudian mandi. Yang selanjutnya tentu jangan lupa untuk tetap latihan napas. Karena berlatih napas lambat, sedikit, dalam, ini akan menjadikan tubuh kita jauh lebih tenang, lebih rileks, lebih damai. Nah, karena ketika kita stres baik stres secara fisik maupun stres secara psikologis, itu dalam jangka waktu yang lama nanti dia juga akan berpengaruh atau memperburuk stres oksidatif yang kita alami dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu teknik-teknik reduksi stres ya, ya mungkin teman-teman kalau mau yoga bisa kemudian meditasi dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau di kita ya teknik untuk reduksi stres, untuk rilis stres itu ya dengan cara napas. Jadi latihan napas lambat, napas sedikit, napas dalam, ya diseringkan latihannya supaya kita jauh lebih rileks, lebih tenang. Oke, jadi kalau yang saya tangkap ini berarti oksidan atau stres oksidatif ini termasuk stres fisik. Iya, stres fisik kan dia itu kan stresnya kan stres kimiawi ya. Dia termasuk stres fisik, tapi kalau itu terjadi dalam tubuh kita secara masif dan dalam jangka waktu lama, tentu akan mempengaruhi secara psikologis kita. Psikologis kita juga tentu akan sangat terganggu. Maka itu menjadi hal yang penting untuk segera kita kita reduksi, kita tangani sejak dini. Dan stres oksidatif ini ya dia bakal mempengaruhi bisa ke sel-sel tubuh. Iya betul kan, dia itu kan nanti pengaruhnya dia mempengaruhi sel, dia mempengaruhi DNA dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke. Tapi memang kalau kita dalam sehari-hari ini kayak
apa ya, kurang aware gitu ya Mas ya. Iya. Kurang memperhatikan, kurang apa, kecuali kalau kita memang benar-benar sudah drop beneran. Nah itu gitu. harus sadar ya. Padahal seharusnya ya kita lakukan itu, kita antisipasi sejak dini. Iya. Jadi misal pas keluar rumah, misal kok panas itu ya dicoba diantisipasi pakai jaket atau mungkin pakai tabir surya tertentu gitu, itu bisa menanggulangi apa namanya paparan itu. Kemudian mungkin bisa menggunakan masker ya untuk mengurangi, bukan menghindari. Kalau menghindari itu kita susah sekarang ya. Kalau benar-benar hindar, di sekitar kita itu kan banyak sekali Kalau radikal menghindari bebas. ntar adanya di dalam kamar terus Ya, Mas. dan itu juga tidak baik nanti. Iya. Nah, kita itu kan tetap butuh terkena paparan sinar matahari ya, menyehatkan tubuh kita. Nah, sesekali ya mungkin tadi kita bisa meminimalisir. Kalau benar-benar kita menghindari, saya kira itu tidak bisa dan sangat susah. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Jadi nanti kalau sudah sampai rumah ya dibersihkan, terus mandi ya tadi, coba mandi tanpa sabun. Nah itu kan rileks, dan nanti tubuh kalau kita tadi mandi sebagai kita maknai sebagai wujud kita untuk tidak hanya sekedar membasahi tubuh ya, tapi lebih dalam lagi kita kembali ke asal kita ya, kita kembali ke asal usul kita yaitu air. Tadi yang kita katakan tubuh kita kan sebagian besar terdiri dari air ya, dari unsur air itu. Nah kita itu nanti akan lebih enak. Kemudian mungkin setelah kerja capek ya, mandi, kemudian istirahat itu juga nanti akan lebih enak, lebih nyaman. Ya mungkin seperti itu. Seenggaknya ya dilakukan seminimalnya seminggu sekali. Iya, jadi minimal seminggu sekali lah kita benar-benar menikmati mandi kita. Ya, biar kan kita kadang itu mandi itu kan nggak sadar ya. Maksudnya nggak sadar itu kita lakukan secara ya kayak otomatis itu loh. Ya, kayak guyur-guyur, sabunan, nanti sikat gigi sudah selesai. Tahu seenggaknya kalau yang memang benar-benar sibuk full terus ya itu ya seenggaknya ketika mandi diluangin untuk tetap benar-benar menikmati kayak gitu ya Mas ya. Oke, cukup nih Mas. Oke, cukup teman-teman untuk sharing-sharing kita kali ini. Semoga lebih aware lagi sama tubuh kita, sama kesehatan fisik maupun psikologis kita kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.